Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang bertujuan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester kami dalam mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Nah, untuk judul presentasi kami adalah Sistem Informasi Akuntansi dalam Siklus Pendapatan. Nah, dari kelompok 2 terdiri dari saya sendiri yaitu Joseph Prometheus dan Indri Mawati. Kelompok 2 ini dari kelas 635A24 UBSI cabang Cikarang. Nah, ada beberapa pokok bahasan yang akan kami jelaskan dalam presentasi ini. Yang pertama adalah ruang lingkup masalah, yang kedua struktur organisasi, yang ketiga proses bisnis sistem berjalan, lalu activity diagram, lalu dokumen masukan dan keluaran, permasalahan dan pemecah masalah, lalu yang terakhir kesimpulan dan saran. Nah, di sini kita akan membagi penjelasan pokok bahasannya. Saya, Joseph Prometheus, akan menjelaskan dari ruang lingkup masalah sampai proses bisnis sistem berjalan. Lalu selanjutnya dari activity diagram sampai kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh Kak Indri. Ruang lingkup masalah. Buku ini menjelaskan tentang konsep dasar apa itu sistem informasi akuntansi, pentingnya sistem informasi akuntansi dalam proses akuntansi, dan bagaimana sistem informasi akuntansi berperan dalam mendukung siklus pendapatan. Sistem informasi akuntansi atau yang disingkat dengan SIA adalah suatu sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, memproses, dan melaporkan informasi keuangan suatu instansi, perusahaan, dan organisasi. SIA digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu perusahaan. Ini mencakup transaksi seperti penjualan, pembelian, pengeluaran, penerimaan, dan lainnya. Pencatatan transaksi ini membantu menjaga berjalannya catatan atau histori keuangan sebuah perusahaan. Sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan adalah serangkaian yang digunakan untuk mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi dan kejadian yang terkait dengan pendapatan suatu perusahaan. Rangkaian tersebut melingkupi penjualan produk atau layanan, jasa, pengiriman barang atau pelayanan kepada pelanggan, penerimaan pembayaran, dan pencatatan pendapatan. Nah, di sini adalah struktur organisasi perusahaannya, yaitu ada direktur utama, wakil direktur, komisaris, departemen HRGA, admin HRGA, departemen sales, admin sales, departemen finance, dan admin accounting atau finance, lalu person in charge dan gudang. Berdasarkan struktur organisasi di atas, berikut ini adalah uraian tugas dan fungsi yang ada. Direktur utama memegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah perusahaan. Kegiatan utama yang dilakukan adalah memimpin perusahaan, pengambilan keputusan, menjalin hubungan dengan pemegang saham, penandatanganan dokumen kontrak kerjasama antar perusahaan, mengelola resiko yang mungkin mempengaruhi kinerja perusahaan, dan mencari peluang pertumbuhan baru bagi perusahaan. Yang kedua, wakil direktur. Wakil direktur diberi kuasa bertanggung jawab untuk mendukung direktur utama dalam menjalankan tugas-tugasnya. Wakil direktur mungkin mengambil alih tanggung jawab tertentu jika diperlukan dan dapat berkolaborasi dengan pemimpin perusahaan lainnya. Misalnya ketika direktur utama sedang di luar negeri dan tidak bisa menandatangani kontrak perusahaan, maka kontrak tersebut bisa ditandatangani diwakilkan oleh wakil direktur. Lalu komisaris. Komisaris memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan hukum dan standar etika yang berlaku. Mereka bisa membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah dan peraturan perusahaan. Lalu departemen HRGA, Departemen Sumber Daya Manusia, HR dan Administrasi Umum atau GA memiliki tanggung jawab yang luas terkait dengan manajemen sumber daya manusia, kesejahteraan karyawan, kepatuhan perusahaan terhadap UU Cipta Kerja.
Departemen sales. Departemen sales atau departemen penjualan memiliki peran kunci dalam mencapai target penjualan dan pertumbuhan perusahaan atau mendapatkan purchase order dari pelanggan. Tugas utama dari departemen penjualan melibatkan berbagai kegiatan untuk memasarkan produk atau layanan dan menjual kepada pelanggan. Lalu departemen finance, departemen akuntansi dan keuangan atau yang bisa disebut departemen finance memiliki peran dalam mengelola aspek finansial perusahaan. Tugas utama dari departemen ini melibatkan pengelolaan pencatatan keuangan, perencanaan keuangan, pemantauan kinerja finansial, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan perusahaan. Misalnya adalah merekam dan mengklasifikasikan semua transaksi keuangan perusahaan, pembuatan jurnal sampai laporan keuangan. Lalu ada departemen PIC atau Person in Charge. Memiliki tanggung jawab utama terkait menyusun dan mengelola acara perusahaan seperti rapat karyawan dan pengadaan perayaan dalam sebuah perusahaan. Lalu ada admin HRGA yang berfungsi untuk menyusun kebijakan rekrutmen dan melakukan proses seleksi dan penerimaan karyawan. Lalu ada admin sales yang berfungsi untuk memastikan data pelanggan terupdate dan akurat dalam sistem dan menyusun jadwal pertemuan dan presentasi untuk tim penjualan. Lalu ada admin accounting dan finance, berfungsi untuk menganalisis biaya operasional dan memberikan laporan kepada manajemen dan menangani proses penggajian dan pajak karyawan. Lalu ada gudang yang berfungsi untuk melakukan pemantauan terhadap persediaan untuk mencegah kekurangan atau kelebihan stok, menerima dan memeriksa barang yang tiba dari supplier dan memproses pengembalian barang ke pemasok atau penyimpanan yang sesuai. Nah, lalu proses bisnis sistem berjalan. Yang pertama adalah penerimaan pesanan dari customer. Setelah departemen sales berhasil mempromosikan barang atau jasa yang ditawarkan, dan calon pelanggan akan segera membuat dokumen berupa quotation, di mana berisi tentang barang dan jasa yang akan mereka terima. Setelah berhasil bernegosiasi tentang kuantitas dan harga dengan pelanggan, resmi mengeluarkan purchase order atau yang biasa disebut PO yang sudah ditandatangani dan disepakati bersama. Lalu pihak customer juga akan membuat sebuah kontrak perjanjian kerja berisi tentang nilai pekerjaan, lama pekerjaan, dan sistem penagihannya untuk ditandatangani oleh direktur utama atau wakil direktur kedua belah pihak. Lalu yang kedua, pembuatan invoice. Setelah ditandatangani dokumen-dokumen tersebut, bagian departemen sales akan memberikan PO tersebut kepada departemen accounting finance untuk diarsipkan dan memprosesnya dalam sebuah tagihan invoice atau faktur. Pembuatan invoice ini harus dilengkapi dengan dokumen tagihan pendukung lainnya seperti faktur pajak, invoice, purchase order, dan delivery order bagi yang memesan barang, dan berita acara serah terima barang jasa. Setelah lengkap dokumen tagihan tersebut akan ditandatangani oleh manajer accounting. Admin accounting akan menyimpan scan dokumen invoice tersebut dalam filenya untuk dikirim melalui email kepada customer dan menyimpannya dalam sebuah folder. Tagihan asli akan dikirim ke alamat perusahaan customer dan memastikan melalui memfollow up bahwa tagihan tersebut sudah diterima dengan baik oleh customer. Lalu yang ketiga, penerimaan uang muka dari customer. Pembayaran uang muka adalah jaminan bahwa proyek tersebut akan mulai berjalan. Pembayaran uang muka ini memiliki aturan yang berbeda-beda tergantung kesepakatan antara pihak supplier dan customer yang tertulis dalam kontrak kerja. Setelah pihak customer memberikan sebuah bukti transaksi pembayaran, baik cek atau giro atau pembayaran melalui transfer, pihak finance akan mengecek pada mutasi rekening perusahaan dan memastikan penerimaan uang muka sudah diterima. Setelah uang muka sudah diterima, maka bagian finance akan memberikan bukti transaksi tersebut kepada bagian accounting. Accounting akan mencatat transaksi penerimaan uang muka tersebut dan memberitahukan kepada bagian gudang untuk memproses barang atau jasa yang akan dikerjakan.
Lalu yang keempat, proses pengerjaan pesanan. Setelah diterima uang muka sebagai modal utama pengerjaan sebuah pesanan, maka pihak gudang akan memproses barang atau pekerjaan tersebut. Mereka akan membuat dokumen berupa delivery order atau berita acara setelah terima yang sudah ditandatangani dan distempel oleh kedua belah pihak sebagai bukti yang sah sebagai pesanan tersebut sudah dicek dan diterima baik oleh customer tanpa kerusakan. Terus yang kelima, pembayaran sisa tagihan setelah pekerjaan selesai. Bagian akunting akan memastikan kepada bagian gudang bahwa pekerjaan telah selesai dan sesuai dengan perjanjian dalam kontrak kerja. Pihak gudang akan menyerahkan dokumen delivery order atau berita serah terima tersebut kepada pihak akunting bahwasanya pesanan atau pekerjaan sudah selesai 100% tanpa kerusakan atau komplain dari pihak customer. Selanjutnya, pihak akunting akan mengkonfirmasi kepada pihak customer bahwasanya pekerjaan atau pesanannya telah selesai dan akan dibuatkan tagihan atau invoice final payment. Setelah kedua belah pihak sepakat dan customer sudah mengkonfirmasi tidak ada komplain, maka akunting berhak membuat invoice final payment. Setelah dipastikan lengkap dokumen penagihan dan tanda tangan, akunting akan email invoice tersebut dalam bentuk scan dan mengirimkan serta memastikan invoice tersebut sudah diterima dengan baik oleh pihak customer. Setelah dilakukan pengecekan dokumen dari pihak customer dan mengkonfirmasi kelengkapan dokumen tersebut, maka customer akan membayarkan jumlah tagihan tersebut serta memberikan bukti transaksi pembayaran kepada bagian finance. Nah, lalu activity diagram. Activity diagram ini akan dijelaskan oleh Kak Indri. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang activity diagram. Apa sih yang dimaksud dengan activity diagram? Activity diagram atau yang biasa kita kenal dengan diagram aktivitas yang berjenis UML atau Unified Modeling Language adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menggambarkan alur pekerjaan dari sebuah sistem. Nah, yang pertama kita bahas di sini adalah activity diagram penerimaan pesanan dari customer. Pesanan atau pekerjaan itu bisa terjadi karena departemen sales berhasil mempromosikan sebuah jasa ataupun produk yang kita miliki. Customer akan menerima sebuah dokumen yang biasa kita kenal dengan quotation atau penawaran. Di dalam penawaran ini terdapat beberapa jenis pekerjaan ataupun produk yang kita tawarkan kepada mereka. Ketika customer tertarik menggunakan jasa ataupun membeli produk kita, mereka akan mengeluarkan sebuah dokumen yang biasa kita kenal yaitu purchase order. Dalam purchase order ini terdapat kuantitas barang, jenis pekerjaan, harga per unitnya. Harga di sini sudah harga deal karena customer dan departemen sales sudah mengadakan negosiasi ketika meeting. Setelah customer mengeluarkan purchase order dan diberikan kepada departemen sales, maka customer berhak mengeluarkan kontrak perjanjian pekerjaan. Kontrak perjanjian pekerjaan ini harus disepakati oleh kedua belah pihak. Maka customer dan pihak supplier menandatangani kedua kontrak tersebut. Selanjutnya adalah activity diagram pembuatan invoice. Ketika kontrak pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan sudah disetujui, maka tahap selanjutnya adalah pembuatan invoice. Gudang akan membuat delivery order yang akan diserahkan kepada Departemen Finance untuk kelengkapan dokumen penagihan. Departemen Finance ataupun akunting akan menerima purchase order dan quotation dari Departemen Sales, memeriksa kebenaran dokumen, membuat invoice dan faktur pajak, menerima dokumen delivery order dari bagian gudang sebagai kelengkapan dokumen penagihan. Selanjutnya menyerahkan invoice dan faktur pajak serta dokumen lainnya kepada customer. Customer akan mereview kelengkapan data penagihan tersebut. Selanjutnya ada activity penerimaan uang muka. Setelah customer menerima dengan baik dan mengecek kebenaran sebuah invoice atau penagihan, maka mereka akan mereview lagi agar tidak terjadi kesalahan. Ketika customer sudah memastikan bahwa tagihan tersebut sudah diterima dengan baik,
maka mereka akan memberikan dokumen invoice tersebut kepada bagian finance-nya mereka untuk dilakukannya pembayaran invoice uang muka. Ketika Departemen Finance telah menerima bukti transaksi dari pihak customer, maka finance akan memberikan bukti transaksi tersebut kepada accounting. Selanjutnya ada activity diagram proses pengerjaan pesanan. Setelah uang muka diterima dan bukti transaksi yang sah sudah diterima oleh bagian finance ataupun accounting, finance dan accounting akan memberikan bukti transaksi tersebut kepada pihak gudang. Gudang menerima informasi penerimaan dari Departemen Finance, memproses barang pesanan serta membuat delivery order sebagai bukti pengiriman barang pesanan. Customer akan menerima barang dan jasa dengan baik, menandatangani delivery order sebagai bukti yang sah bahwa barang telah diterima dengan baik tanpa komplain kerusakan barang yang diterima. Selanjutnya ada activity diagram pembayaran sisa tagihan setelah pekerjaan selesai. Setelah pekerjaan selesai, akan ada namanya invoice final payment. Gudang akan menyerahkan dokumen delivery order yang sudah ditandatangani dan distempel oleh customer kepada bagian finance. Bagian finance menerima delivery order dan konfirmasi kepada customer. Setelah itu akan dibuatkan invoice tagihan terakhir dan mengirimkan kepada customer. Departemen finance ataupun accounting akan menyerahkan invoice kepada customer. Di bagian customer, mereka menerima dan memeriksa kelengkapan invoice yang sudah diterima dari supplier. Setelah itu, customer melakukan pembayaran dan mengirimkan bukti pembayaran kepada Departemen Finance. Bukti transaksi ataupun bukti transfer yang sudah diterima oleh bagian finance akan mengecek dalam mutasi rekening apakah sisa tagihan tersebut sudah benar-benar masuk ke dalam rekening kita. Selanjutnya ada dokumen masukan. Dokumen masukan di sini maksudnya adalah dokumen yang kita terima. Yang pertama ada quotation. Apa sih fungsinya quotation itu? Quotation berfungsi sebagai dokumen penawaran yang menginformasikan pihak-pihak yang terlibat tentang harga produk atau layanan yang ditawarkan oleh penjual. Ini mencakup harga, barang atau jasa, syarat pembayaran, dan rincian biaya lainnya. Tujuan dari quotation ini adalah memberikan deskripsi yang jelas dan rinci tentang produk atau layanan yang ditawarkan. Ini mencakup spesifikasi teknis, karakteristik khusus, dan informasi yang relevan. Frekuensi diterimanya dokumen quotation ini diterima setiap adanya penawaran terhadap barang ataupun jasa. Selanjutnya ada purchase order. Fungsi dari purchase order ini sebagai instrumen resmi yang memberikan petunjuk resmi kepada pihak penjual untuk menyediakan barang atau jasa tertentu kepada pihak pembeli. Tujuannya adalah membantu memastikan bahwa barang atau jasa yang dipesan sudah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dan memastikan bahwa penjual memenuhi persyaratan pembelian. Frekuensi diterimanya purchase order ini adalah setiap adanya penawaran terhadap barang ataupun jasa. Selanjutnya ada kontrak perjanjian. Fungsi dari kontrak perjanjian ini adalah menetapkan biaya proyek dan struktur pembayaran yang disepakati. Ini mencakup rincian mengenai metode pembayaran, jadwal pembayaran, dan segala biaya tambahan yang mungkin timbul selama proyek. Tujuannya adalah memberikan dasar untuk pemantauan dan evaluasi kemajuan proyek. Pihak-pihak dapat merujuk pada kontrak untuk memastikan bahwa proyek berada pada jalur yang benar. Frekuensi diterimanya kontrak perjanjian ini adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk mengerjakan dan menerima pekerjaan atau pesanan ataupun proyek. Selanjutnya ada cek ataupun giro. Cek ataupun giro di sini sama dengan bukti transaksi atau bukti transfer. Bukti pembayaran berfungsi sebagai catatan formal tentang transaksi keuangan, mencakup jumlah pembayaran, tanggal pembayaran, dan rincian lainnya yang terkait dengan transaksi tersebut. Tujuan dokumen bukti transaksi ini adalah membuktikan bahwa pembayaran telah dilakukan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
Frekuensi diterimanya cek ataupun giro ini, ataupun biasa kita kenal dengan bukti transaksi ini adalah pada saat penerimaan pembayaran piutang. Selanjutnya ada dokumen keluaran. Dokumen keluaran ini adalah dokumen yang kita berikan kepada pihak yang menerima, seperti customer. Yang pertama adalah invoice uang muka. Invoice uang muka berfungsi sebagai pemberitahuan kepada pelanggan bahwa jumlah uang tertentu harus dibayarkan di muka sebelum barang ataupun layanan dikirim atau diberikan. Tujuannya adalah perusahaan dapat mengurangi risiko pembatalan pesanan oleh pelanggan, karena pelanggan biasanya lebih cenderung untuk melanjutkan transaksi setelah pembayaran sejumlah uang. Frekuensi diberikannya invoice uang muka ini adalah pada saat adanya tagihan uang muka atau down payment. Selanjutnya ada faktur pajak. Penerbit faktur pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan dan membayarkan pajak yang terhutang berdasarkan transaksi yang dicatat oleh faktur. Tujuannya adalah menciptakan transparansi dalam transaksi bisnis. Frekuensi diterimanya faktur pajak ini, frekuensi diberikannya ataupun diciptakannya ataupun diterbitkannya faktur pajak ini adalah pada saat invoice sudah terkonfirmasi dan teridentifikasi dengan benar agar tidak terjadi revisi faktur pajak. Selanjutnya ada delivery order. Delivery order ini digunakan untuk mengkonfirmasi bahwa pesanan barang atau jasa telah diproses dan siap untuk pengiriman kepada pelanggan. Tujuannya membantu dalam mencegah kesalahan pengiriman karena mencantumkan detail yang jelas tentang barang atau jasa yang harus dikirim. Frekuensi diberikannya atau diterbitkannya delivery order ini ketika barang atau jasa yang sudah diterima oleh pihak customer dengan baik. Selanjutnya ada invoice final payment atau invoice pembayaran sisa tagihan terakhir. Dokumen ini digunakan untuk menyelesaikan transaksi antara penjual dan pembeli. Ketika proyek sudah selesai, maka pihak customer berhak memberikan atau menerbitkan sebuah invoice final payment. Pembayaran akhir bertujuan untuk menyelesaikan secara resmi transaksi antara penjual dan pembeli. Setelah pembayaran final diterima, tidak ada lagi kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh pembeli. Frekuensi diterbitkannya invoice final payment ini ketika semua proses pekerjaan selesai dengan tuntas. Nah, selanjutnya adalah permasalahan dan pemecahan. Lalu selanjutnya adalah permasalahan dan pemecahan masalah. Untuk yang pertama adalah keterlambatan dalam pelaporan. Keterlambatan dalam penyajian informasi keuangan dapat menghambat pengambilan keputusan manajemen. Lalu untuk pemecahan masalah dalam masalah tersebut adalah dengan cara menyusun jadwal yang baik untuk proses pelaporan dan mengoptimalkan efisiensi SIA untuk memastikan informasi tersedia. Lalu permasalahan yang kedua adalah data ketidakakuratan. Data yang tidak akurat atau tidak lengkap dalam transaksi penjualan dapat menghasilkan kesalahan dalam pencatatan pendapatan. Lalu untuk solusinya adalah implementasi kontrol validasi data untuk memastikan bahwa informasi yang dimasukkan ke dalam sistem akurat dan lengkap. Lalu untuk masalah yang ketiga adalah keterlambatan dalam pencatatan. Keterlambatan dalam mencatat transaksi penjualan dapat menyebabkan keterlambatan dalam laporan keuangan. Lalu untuk pemecahan masalahnya adalah dengan cara menerapkan prosedur yang efisien dan jadwal pencatatan yang teratur untuk memastikan data dicatat dengan tepat waktu. Untuk permasalahan yang keempat adalah pengelolaan persediaan yang tidak efisien. Kurangnya koordinasi antara sistem penjualan dan manajemen persediaan dapat mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara persediaan. Lalu untuk pemecahan masalahnya adalah dengan cara integrasi SIA dengan sistem manajemen persediaan untuk memastikan pemantauan yang akurat dan efisien. Lalu untuk permasalahan yang terakhir adalah ketidaksesuaian dengan peraturan pajak. Peraturan pajak yang berubah-ubah dapat menyebabkan kesalahan perpajakan, mempengaruhi pajak masukan yang akan kita kreditkan sebagai pendapatan pajak. Untuk solusi masalah tersebut dengan cara pemeliharaan pemahaman yang baik tentang peraturan pajak yang berlaku dan pembaruan sistem secara berkala untuk mematuhi peraturan terbaru. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Di sini kesimpulannya adalah siklus akuntansi pendapatan melibatkan serangkaian kegiatan atau langkah-langkah yang mencakup proses pencatatan dan pelaporan suatu perusahaan
Kesimpulan atas sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan adalah bahwa sistem ini memiliki peran yang sangat penting dalam mencatat, mengelola, dan melaporkan transaksi pendapatan suatu perusahaan. Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang efektif, perusahaan dapat memastikan keakuratan, keandalan, dan keamanan informasi keuangan terkait pendapatan. Sistem informasi keuangan yang baik dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam proses pencatatan, pengakuan, dan pelaporan pendapatan. Ini membantu perusahaan untuk merespon lebih cepat terhadap perubahan transaksi dan kebutuhan pelanggan atau customer. Dengan memahami pentingnya sistem informasi akuntansi pada siklus pendapatan dan melibatkan pengelolaan yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya, mengurangi resiko, dan membuat keputusan yang lebih informasional dan tepat waktu. Lalu, untuk sarannya adalah sistem informasi akuntansi atau yang kita sebut SIA sangat berperan penting dalam akuntansi, terutama dalam siklus pendapatan. Tetapi kita tidak menghindari ketidaksempurnaan sebuah sistem. Sistem akan selalu memiliki kelemahan dan kelebihan. Untuk sistem informasi sendiri, kita bisa melakukan evaluasi efektivitas SIA yang kita terapkan, pemahaman yang mendalam tentang bagaimana sistem bekerja dapat membantu mengoptimalkan manfaatnya. User dapat melakukan uji coba secara menyeluruh sebelum dilakukannya penerapan sistem tersebut ke dalam sebuah siklus. Selain itu, melakukan pembaruan sistem secara berkala sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan bisnis. Lalu daftar pustaka. Berikut kami lampirkan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi dalam membuat tugas akhir kami. Baik teman-teman, ini adalah akhir dari presentasi kami yang berjudul tentang sistem informasi akuntansi dalam siklus pendapatan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.